kita punya jalan masing-masing, ya kan? Jangan colek-colek urusan pribadi. Karena ketika gua mau saja berpikir lebih keras untuk mencolek urusan pribadi Farhad, maka urusannya bisa lebih panjang. Tersangka gara-gara dituduh menyembunyikan barang bukti daripada orang itu. Padahal niat kita bagus. Di situ ini saya bongkar deh. Makanya hati-hati. Dia nggak pernah bayar. Makan kita traktir. Minjem uang. Ya. Minjem uang kok. Terus apa lagi? Nggak gunting kuku. Nggak rapi gitu. Nggak ada uang ke salon waktu itu. Jadi jangan sombong sama kita ya. Oke? Gini, justru Farhad itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Gue udah sampaikan. Sengitnya perseteruan antara pihak Agus dan Novi, siapa sangka menyeret Pablo Benua. Ya, suami Ray Utami itu belakangan tengah menjadi sorotan usai terlibat saling serang satu sama lain dengan pengacara Farhad Abbas. Pada mulanya, Farhad Abbas dibuat geram dengan statement Pablo Benua yang menyoroti langkah Agus Salim saat melaporkan Novi terkait uang donasi senilai 1,3 miliar. Mendapat tanggapan keras dari Farhad Abbas, Pablo tidak tinggal diam. Lantas, seperti apa reaksi Pablo usai disomasi oleh Farhad Abbas atas pernyataannya yang keras? Kalau bicara soal Farhad ya, gue nggak pernah nyenggol Farhad. Di dalam video gue sama sekali tidak pernah nyenggol Farhad. Coba cek deh, gue tidak pernah nyebut nama Farhad sekalipun, dan gue tidak pernah nyenggol Farhad sekalipun. Cuman Farhad, mungkin kadang-kadang dia ini lupa diri. Mungkin dia lupa bagaimana ketika dia menangani perkara saya, ya kan? Lupa dia bagaimana ketika dia membuat akhirnya Gali masuk sel tikus. Kan mungkin itu kan sebenarnya poinnya kan. Jadi terus lupa dia ketika saya kasih dia surat gitu ya, gua kasih dia surat untuk dibacakan, ternyata kertasnya di luar dia sobek, di luar rutan. Dia lupa dengan hal itu gitu loh. Jadi intinya begini, untuk Farhad, gua ingin sampaikan ya, kita punya jalan masing-masing, ya kan? Jangan colek-colek urusan pribadi. Karena ketika gua mau saja berpikir lebih keras untuk mencolek urusan pribadi Farhad, maka urusannya bisa lebih panjang. PB, kamu udah saya somasi sekarang 2 kali, gue laporin lo. Saya kerja membela kaum lemah, kamu ganggu-ganggu lagi, baru kamu hina-hina saya. Gak ada urusan sama kamu, ya. Capek saya nih. Udah saya bantu jadi lawyer, dia bilang gara-gara saya dia masuk penjara. Nggak ada. Saya ketemu dia sore, pagi, jam 9 di sini. Ke Polda jam 10. Sampai Polda diperiksa, sore tersangka, ditangkap maghrib. Tahu kenapa? Karena mereka sembunyikan barang bukti, tukar handphone di warung kopi tiam di situ. Polisi anggap tidak kooperatif. Nah, karena tidak kooperatif, dikhawatirkan melarikan diri, mengulangi, menyembunyikan barang bukti, ditangkap. Saya tanya Pak Polisi, malu gua masa ditahan? Ya begitu orangnya, ya bingung kita. Ditangkaplah supirnya. Ngaku, disuruh, itu memperberat. Ditangkaplah tantenya, tetangganya. Oh, ada Farhad telepon tadi, sembunyi barang bukti. Padahal kan saya nggak mikir sejauh itu. Mikir, tolong ada ini, ada uang, ada senjata, mungkin ada izinnya. Saya sempat dipanggil. Makanya saya nggak pernah muncul lagi di sidang itu. Karena mereka terlalu kriminal saat itu. Gitu. Dan hampir kita kena. Jadi tersangka gara-gara dituduh menyembunyikan barang bukti daripada orang itu. Padahal niat kita bagus. Di situ ini saya bongkar deh. Makanya hati-hati. Dia nggak pernah bayar. Makan kita traktir. Minjem uang. Ya. Minjem uang kok. Terus apa lagi? Nggak gunting kuku. Nggak rapi gitu. Nggak ada uang ke salon waktu itu. Jadi jangan sombong sama kita ya. Oke? Perselisihan yang terjadi antara Farhad Abbas dan Pablo Benua memang mengejutkan. Mengingat Farhad Abbas pernah menjadi kuasa hukum Pablo Benua saat suami Ray Utami itu tersandung kasus hukum.
Dan dalam konflik Agus dan Novi, baik Farhad maupun Pablo mendukung kubu yang berbeda. Dan terbaru, Farhad menyinggung kasus lama Pablo hingga akhirnya tertangkap dan mendekam dalam tahanan. Lantas, benarkah ada urusan yang belum selesai antara Farhad Abbas dan Pablo Benua hingga keduanya pecah kongsi dalam kasus Novi kali ini? Justru Farhad itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Gue udah sampaikan, Farhad itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Gini ya, gue dulu menjadi kliennya Farhad. Farhad itu adalah lawyer yang gagal menangani perkara gue loh. Sehingga akhirnya gue tuh bisa jadi tersangka di dalam perkara itu kan, gitu kan. Artinya dari situ terlihat bahwa gagalnya seorang Farhad Abbas menangani perkaranya Pablo. Itu kan sebenarnya poinnya kan. Jadi kalau ketika dia ngomong seperti itu, gue ketawa-ketawa dan gue senyum-senyum aja dalam hati gitu. Intinya sebenarnya poinnya gini, bapak gue tuh, keluarga gue tuh selalu mengajarkan gue satu hal yang penting untuk diingat oleh banyak orang. Hanya 3 orang di dunia ini yang tidak boleh kita sebagai seorang laki-laki lawan. Jadi kita laki-laki itu tidak boleh lawan 3 orang. 3 jenis orang di dunia ini. Yang pertama itu perempuan. Perempuan kita tidak boleh lawan. Gue lihat Farhad itu kan agak sedikit seperti perempuan nih ya. Karena lihat dia pakai bando apa segala macam. Terus nyinyirnya ya, keponya gitu ya. Saya melihat itu Farhad itu ada sedikit polanya hampir kayak perempuan. Jadi salah satu kategorinya masuk. Yang kedua adalah anak-anak. Nah, anak-anak itu juga nggak boleh kita lawan tuh. Nah, gue lihat Farhad itu juga ada sedikit sifatnya seperti kayak kekanak-kanakannya. Ada seperti anak-anaknya. Coba perhatikan, dia di acara pagi-pagi ambiar itu nyerocos terus mulutnya kan, ngomong kayak anak-anak lagi belajar ngomong. Nah itu ya kita anggap bisa jadi Farhad seperti anak-anak. Maka gua sudah masuk kategori kedua. Kategori ketiga adalah orang gitu, orang yang kurang ya. Kalau kita lihat bahwa Farhad itu saat ini sering tantrum, ya kan? Sering tantrum itu artinya ngomel-ngomel, marah-marah, semua orang dimarahin gitu. Denny Sumargo dimarahin, si John LBF dimarahin, semua orang dimarahin. Yolo Ine dimarahin, semua orang dimarahin. Pablo dimarahin. Jadi orang yang suka marah-marah itu bisa jadi ada indikasi mengalami gangguan jiwa. Sehingga gua nggak berharap bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa. Dan gua tidak katakan bahwa Farhad mengalami gangguan jiwa. Tapi itu orang-orang sekitarnya kayak Krisnamurti kan gua kenal, si William Jai kan gua kenal. Kalian kan orang-orang dekatnya Farhad, gua kenal Farhad juga kan lama. Gua sayang sama Farhad. Tolong dong bawa Farhad ke psikiater, coba tolong dicek gitu loh. Kali aja kan ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang pasti gua berharap itu semua tidak terjadi. Gua berharap Farhad baik-baik saja. Ciri-ciri orang neraka itu ada orang buta dihajar, dizolimin. Ada uang orang buta diambilin, jadi orang buta nggak ngeliat uangnya lu ambil, lu bawa ke bank langsung dipencet tek, langsung pindah uangnya. Pertama, Novi secara terang-terangan di media sosial ya menuduh, memfitnah Agus telah menyalahgunakan uang, padahal tidak ada uang yang disalahgunakan, tidak ada, itu hanya ketakutan dan fitnah dia aja. Uang 1,3 miliar ada di dia. Dan tanggal 10 tuh sudah dikembalikan. Itu pun tidak ada. Itu tidak ada wewenang dan hak daripada Novi untuk menguasai uang itu. Tidak ada amanah. Sehingga laporan kemarin terpecah. Laporan pemberasannya, kemudian laporan pasal pencemaran nama baiknya. Ya, kita tidak menganggap penggelapan karena dia selalu mengaku uangnya masih ada. Tapi ini sangat mempersulit. Dan saya yakin dia dalam kesulitan. Sementara itu, mundurnya Zainuddin sebagai kuasa hukum Agus Salim mendapat tanggapan dari Pablo Benua. Pablo menyoroti adanya ketidakcocokan antara Zainuddin dengan Agus dan tim kuasa hukum lainnya. Meskipun begitu, Pablo berharap sikap Agus yang mundur harus diterima dengan lapang dada, bukan sebaliknya malah dimusuhi. Meski memang mundurnya Agus cukup menghebohkan publik, lantaran adanya isu keretakan di kubu Agus hingga berujung ancaman laporan yang dibuat Farhad. Lantas, apa kata Pablo melihat panasnya kubu Agus yang dikabarkan pecah kongsi?
bisa jadi memang itu keresahan daripada si Zainuddin kan begitu ya. Zainuddin mungkin merasa bahwa oh iya dari Agusnya keras kepala dan sebagainya, tidak memiliki kesamaan dalam prinsip penanganan perkara. Itu kan sebenarnya adalah dasar-dasar seorang lawyer menangani satu perkara kan begitu ya. Jadi kalau memang mundur ya itu haknya Zainuddin lah gitu ya. Itu biarkanlah berjalan. Memang itu sudah menjadi takdir ya sudah, kita ini saja. Doakan aja yang terbaik untuk para advokat dan Agus yang mungkin masih bertahan di kubu sebelah sana. Zainuddin pasti kita laporin. Zainuddin, kau jangan macam-macam, jangan ngarang-ngarang. Kamu jebak orang. Kamu bilang Farhad itu pidana itu mahal biayanya, saya maunya begini. Giliran tuh ngomong, iya mas, siapa yang bawa Farhad itu? Agus lupa kan? Direkam, ditunjukin, ngapain? Itu hanya mempersulit, membuat Agus hari ini mau bunuh diri yang ke-17 kali. Gara-gara Zainuddin. Dan kalau kita membantu orang muta, ya betul-betul membantu, tulus gitu. Jangan menyerang, giliran nggak dipakai lagi. Tidak pernah kita mencabut kuasa semua itu. Agus tidak pernah. Kalau mereka tanyakan, mereka punya klien, mana surat kuasamu? Surat kuasamu di mana? Bernaung di kantor Farhad Abbas. Dan mana surat pemecatan? Hanya nggak pernah dipecat. Hanya mengundurkan diri aja. Nanti kita laporin baru KO. Ya. Jangan merasa oke tapi ternyata KO. Ya. Walaupun Farhad kalian bilang no, tapi kita balik jadi on. Bang Jain itu mengatakan bahwa RDLO juga sudah, memang betul saya sudah dikeluarkan dari grup gitu loh. Tapi kan pembawaan narasinya kan saya tidak bisa membatasi orang kan begitu. Tapi faktanya sampai saat ini, ya itu juga kasih sayang dari tim kepada saya. Kalau misalkan saya kemarin dalam kondisi emosi saya meledak-ledak, itu kan positif. Kita ambil positifnya aja. Yang jelas apapun konfliknya, jangan sampai goblok, jangan sampai bodoh. Apa yang dilakukan sampai bodoh? Ya saya minta maaf. Ya kan? Coba, sekarang kita itu kan ada 2 konflik permasalahan besar yang memang sudah ricuh dan ramai di Indonesia. Seharusnya kita ikut bagian yang memang bisa membuka fakta-fakta bahwa ini loh, perkara hukum ini harus bisa diselesaikan secara baik. Baik secara litigasi maupun non-litigasi. Ataupun sebaliknya secara litigasi maupun non-litigasi. Ya, jadi apa yang disampaikan, yang dipertontonkan hari ini harusnya membuat masyarakat menjadi sejuk. Masyarakat menjadi tambah bisa menganalisa, oh ya, ini kedua belah pihak ini bisa lebih baik kan begitu. Nah, makanya kalau pertanyaan yang tadi saya dikeluarkan grup betul, tapi perspektif orang melihatnya jangan oh saya dikeluarkan, saya dipecat segala macam. Ya kalau apa yang disampaikan oleh tim kepada saya itu koreksi buat saya tentang apa yang disampaikan oleh Bang Zainuddin kepada publik, ya kan itu kan juga kalau saya mengapresiasi apapun yang siapapun orang yang sudah membela Agus itu orang baik. Meskipun awalnya tidak baik, orang itu sudah punya niat baik, ya. Tapi saya yakinlah karena Bang Farhad orang bijak dan Bang Farhad pun sudah menyampaikan kepada publik bahwa Bang Jain itu orangnya sederhana. Dan Bang Jain itu kita ambil positifnya, yang baik-baiknya aja lah, yang jelek-jeleknya nggak perlu dikonsumsi, kan udah banyak gitu loh kegaduhan dalam kasus ini. Apakah kami mengambil langkah hukum atau tidak? Tapi melihat situasi dan kondisi seperti ini, kemungkinan besar kami akan melakukan upaya hukum juga. Agar apa? Agar orang-orang yang mendapat informasi, mencari informasi, terus juga menyampaikan hal-hal yang menurut saya ini kurang elok. Apalagi tadi saya lihat tuh di YouTube. Ini ada perkara walaupun SP3, sudah tahu dia SP3 masih diomongin juga. Nah ini, percayalah nih, ini sahabat saya ini benar-benar kelihatannya sudah oversight, ya. Udah oversight, ya. Ini berpotensi, ya. Dia ini akan menghadapi permasalahan hukum, ya, yang benar-benar akan membuat dia nanti dalam kondisi yang sulit. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.